Kenapa angka pengeluaran naik drastis tapi proyek tidak bertambah? Semua laporan terlihat normal, Bu. Tidak ada yang mencurigakan. Justru itu yang membuat saya curiga. Angka-angka ini terlalu rapi. Seperti sudah disusun untuk menutupi sesuatu. Apa Ibu ingin saya panggil manajer keuangan? Belum, saya ingin memastikan sendiri. Kalau emang ada yang bermain di belakang saya akan bongkar semuanya. Siapkan saya baju OB. Saya mau turun langsung dan mencari tahu sendiri. Baik Bu Rini, saya akan siapkan semuanya. Tidak ada yang akan tahu identitas Ibu. Mulai besok, saya bukan pemilik perusahaan. Saya hanya OB baru. OB baru ya? Iya Pak, saya Rini, OB baru di sini. Tolong bersihkan ruang meeting dulu. Jangan lama-lama. Baik Pak. Rini menggenggam gagang pel dengan tenang, meski hatinya bergetar melihat sikap para karyawan. Itu pasti dokumen penting, kenapa dibawa pulang? Hei, jangan berdiri saja. Kerjakan tugasmu. Baik Pak. Capek ya, Mbak? Dari tadi kelihatan murung. Lumayan masih penyesuaian kerja malam. Kerja malam memang butuh tenaga ekstra. Ya, apalagi masih baru. Rasanya takut salah terus. Semangat ya. Kerja itu soal tanggung jawab, bukan soal posisi. Makasih, jarang ada yang ngomong begitu. Semua peran di sini penting, termasuk Mbak. Aku jadi lebih tenang dengarnya. Mas Reza, masih baca buku jam segini? Iya Mbak, mumpung lagi sepi. Buku apa itu? Kelihatannya serius sekali. Manajemen keuangan, Mbak. Loh, kamu kuliah jurusan itu? Iya, saya lulusan manajemen. Terus kenapa kerja jadi satpam? Belum dapat kerja yang sesuai, jadi saya jalani dulu yang ada. Kamu nggak malu? Enggak, Mbak. Selama kerja jujur, saya bangga. Saya salut sama kamu, Zah. Doakan saja, Mbak. Rezeki pasti datang di waktu yang tepat. Jangan Mbak terus, panggil saja aku Rini. Iya, Mbak. Rini. Kamu cakep, Reza. Biasa saja, Rini. Kalau mau lanjut, komentar ya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Siapa sebenarnya pemilik kantor ini? Reza tak sadar, Rini diam-diam mendengarkan dari balik pintu. Kamu Mbak Rini? Kirain siapa? Belum pulang, Mas Reza? Masih jaga sebentar. Ini juga mau pulang. Ayo kita pulang bareng. Boleh, Mas Reza. Ya sudah, ayo. Setelah selesai bekerja, Reza dan Rini pun pulang bersama mengendarai motor melewati jalan kota yang mulai sepi. Namun Rini meminta turun lebih dulu. Ia takut Reza mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, Rini tiba-tiba meminta turun di jalan karena ia takut Reza mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Aku turun di sini saja, Mas Reza. Rumahku udah dekat kok. Baik, Mbak Rini. Terima kasih, Mas Reza. Ya, sama-sama Mbak Rini. Reza pun terus menyusuri jalan. Suatu saat nanti kamu pasti akan tahu siapa aku sebenarnya, Mas Reza. Malam pun berganti pagi, jalan pun mulai terlihat padat, orang beraktivitas. Pagi hari ini, Reza sudah berada di depan pintu kantor bersiap memulai tugasnya seperti biasa. Mas Reza, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Rini. Saya baik. Mas Reza, apakah Pak Arman dan Pak Doni sudah datang? Sudah, Mbak Rini. Terima kasih ya Mas Reza, semalam sudah mengantar aku pulang. Tidak apa-apa, Rini. Aku malah senang bisa memastikan kamu sampai dengan selamat. Justru aku yang harus berterima kasih, karena bisa menghabiskan waktu bersama wanita secantik kamu. Mas Reza bisa saja. Mas Reza sudah minum kopi? Belum, Rini. Kalau kamu yang buatkan, boleh dong. Ini bagian kamu. Wah, tebal juga, Pak. Tenang saja, proyek kemarin untung besar. Kalau begini terus kita cepat kaya, Pak. Yang penting semua tutup mulut. Di kantor ini kita yang ngatur semuanya. Lagi pula mereka tidak akan curiga. Iya, Pak, mereka tidak pernah tahu. Bahkan kita tidak tahu siapa pemilik kantor ini sebenarnya. Saat ini mereka masih bisa tertawa, membagi uang itu dengan wajah puas. Namun mereka tak pernah tahu. Tanpa sengaja, Rini berhenti di balik pintu dan mendengarkan pembicaraan mereka dengan wajah penuh curiga. Ternyata benar dugaan aku selama ini, jadi ini yang kalian sembunyikan dariku. Pak Arman, besok pemilik kantor akan datang. Semua laporan harus sudah siap. Baik, Bu Mili, saya pastikan semuanya siap. Pak Arman mulai ketakutan.
Ia khawatir rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan segera terbongkar. Iya Pak Arman, jangan lupa besok siapkan semua berkasnya. Baik, Bu Meli, saya akan siapkan semuanya. Jangan lupa di follow, di komen iya, biar semangat buat video.